Hello guys, how's it going? Iman Probo here. Today we're gonna talk about indefinite articles in English. So let's dive in. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan penggunaan indefinite articles A dan N. Tapi ini sebenarnya sedikit penjelasan saya aja. Saya sebenarnya lebih detailnya membuat artikelnya di blog saya, di blog belajar bahasa Inggris Iman Prabowo. Teman-teman bisa klik di sebelah sini, atau teman-teman bisa klik di bagian deskripsi dari video ini. Saya menyertakan link di mana situ nanti teman-teman akan bisa baca artikelnya. Jadi kalau saran saya sih dibaca dulu aja artikelnya, baru kemudian tonton video ini gitu. Di situ saya menjelaskan secara detail karena masih banyak yang masih bingung gitu, kapan kita menggunakan E, kapan kita menggunakan N gitu lah. Itu detail di situ beserta contoh-contoh kalimatnya, dan saya juga men-screenshot juga gitu kalimatnya, jadi teman-teman akan bisa melihat gitu loh aplikasinya benar-benar seperti apa. Oke, pembahasan pertama adalah mengenai our. Oke, kita lihat aja langsung yuk ke papan tulis kita. Nah, kalau kita pakai our, kita lihat our itu kan dia memakainya an hour gitu kan. Nah, kita memperhatikan pengucapannya. Hour ini ketika diucapkan H-nya itu kan nggak diucapkan kan, gitu. Jadi terdengarnya adalah hour gitu loh. Dimana hour ini adalah terdengar suara vokal gitu kan. Jadi itulah kenapa kita menggunakan an dan bukannya hour gitu loh. Karena ini si H ini tidak diucapkan. Kemudian contoh yang berikutnya, air. Nih, kita lihat lagi air. Ini kalau kita melihat kata ini, pengucapannya adalah ini H-nya tidak diucapkan nih, gitu loh. H-nya tidak diucapkan, jadi dibacanya adalah begini, air. Nah, sehingga kalau kita lihat dari huruf awalnya lagi, gitu kan, ini kalau kita lafalkan, ini kan suaranya vokal kan. Suara vokal itu apa sih? A, I, U, E, O gitu kan. Nah, jadi kita jangan memperhatikan hurufnya, tapi suara ketika melafalkannya tuh gimana gitu. Terdengar suara vokal atau suara konsonan gitu. Jadi air. Jadi kita harus menggunakan an. Jadi an air bukan a hair gitu. Karena kita ngomongnya adalah air. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah huruf M nih misalnya. Huruf M ini kita bisa menggunakan an atau kita bisa menggunakan tergantung nanti katanya seperti apa nih. Kalau MIT, kalau di pronounce itu kan M I T gitu kan. Terus kemudian kita lihat di bagian awalnya itu M. Tuh, ini juga suara vokal kan. Itulah kenapa kita menggunakannya an MIT. An MIT dan bukan MIT gitu. Nah, sama juga dengan MBA. Itu kalau kita lafalkan itu adalah M B A gitu kan. Nah, jadi lihat di bagian pertama suara vokal kan. Suara vokal. Sehingga itu juga MBA itu kita an MBA gitu. Begitu juga dengan MP. Ini kan MP, sehingga an MP. MP itu ada banyak singkatannya, salah satunya adalah Member of Parliament. Nah, kalau kita lihat mother, kata mother ini kalau kita lafalkan, dia kan gitu, mother. Nah, kita lihat di awalnya ini bukan suara vokal, ini adalah suara konsonan. Sehingga ketika kita melihat mother, itu adalah kita menggunakannya adalah a mother. Gitu. Terus mug juga kata mug gitu kan. Mug itulah lihat deh pertamanya suara konsonan juga. Jadi adalah kita menggunakannya a mug. Nah gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan pronunciation-nya, pengucapannya seperti apa. Apakah dari situ nanti teman-teman akan bisa menentukan sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi, oke. Kita lihat ke university.
ya kan? University itu kan kalau kita lihat ini hurufnya U gitu kan, huruf vokal gitu. Tapi kalau kita lihat ketika bacanya, ketika kita melafalkan university itu kan dilafalkan gini. University. Nah, kemudian teman-teman perhatikan deh bagian depannya nih. Ini suara apa? Suara vokal, suara konsonan. Suara konsonan kan U gitu kan. Suara konsonan. Jadi dia kalau ada university pakainya adalah U, a university, dan bukan an university gitu. Dan bukan ini, bukan an university. Kenapa? Karena ketika kita melafalkan university itu kita tidak melafalkan university. Kalau kita melafalkan U mungkin dia akan menjadi an university, tapi kita tidak melafalkan U gitu kan. Melafalkannya adalah U. Jadi a university, bukan an university gitu kan. Terus kemudian one track mind, one itu kan kalau dilafalkan itu adalah one gitu kan. Nah, lihat bagian depannya. One itu suara apa? Suara konsonan. Gitu. Suara konsonan. Jadi kita menggunakan a one track mind dan bukan an one track mind. Nah, itu contoh-contoh kalimatnya saya buat di blog saya ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, penjelasan sedikit singkat mengenai menggunakan a dan n atau indefinite articles dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman, saya rasa perlu untuk baca artikelnya gitu loh sebelum nonton ini. Jadi teman-teman akan baca, oh gitu. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit seperti itu. Oke, kalau begitu saya sudahi dulu. Jangan lupa subscribe di YouTube channel lagi. Jangan lupa subscribe di YouTube channel saya dan sampai ketemu. Wassalam.